Kemudian 2.2 yaitu pengukuran waktu kerja. Yang pertama itu pengukuran waktu kerja langsung, terdiri atas metode jam henti. Pertama snapback method, yaitu aktivitas pengukuran yang dilakukan secara mengulang. Kemudian continuous method itu dilakukan dengan pengamatan dari awal kerja hingga akhir dengan menggunakan stopwatch. Lalu akumulatif method itu dilakukan dengan menggunakan stopwatch yang digabung. Lalu metode work sampling itu dilakukan dengan pengamat tidak harus terus-menerus ada di lokasi kerja, karena pengamatan itu bisa dilakukan sekali-kali karena telah ditentukan itu waktu pengamatan dengan secara random. Lalu yang kedua itu pengukuran waktu kerja tidak langsung, terdiri atas metode data standar, yang dimana itu metode data standar biasanya digunakan untuk mengukur kerja mesin atau satu operasi tertentu, yang dimana itu biasa khusus diaplikasikan untuk elemen kegiatan konstan seperti contohnya setup, loading atau unloading. Kemudian metode standar waktu yang ditentukan itu diperoleh dari berbagai penelitian terhadap elemen dasar gerakan yang biasa disebut sebagai Derblick. Lalu 2.3 yaitu work sampling. Yang pertama definisi work sampling, yaitu suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar pengamatan terhadap aktivitas kerja dari mesin, proses, dan pekerja. Kemudian manfaat dari work sampling. Yang pertama itu dapat mengetahui pemakaian waktu sepanjang bekerja oleh pekerja, lalu mengetahui tingkat kemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat di pabrik, lalu menentukan waktu baku bagi pekerja, dan terakhir memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Kemudian 2.4 yaitu prosedur work sampling yang terdiri atas 3 langkah. Pertama itu sebelum melakukan work sampling dilakukan penetapan tujuan pengukuran, di mana itu bertujuan untuk apa sampling itu dilakukan, yang akan menentukan juga besarnya tingkat ketelitian dan keyakinan. Lalu melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang baik. Lalu memilih operator, yang dimana operator yang dipilih itu berkemampuan normal dan dapat diajak bekerja sama. Lalu operator itu juga berkemampuan rata-rata, tidak berkemampuan tinggi ataupun paling rendah. Lalu dapat bekerja secara wajar. Kemudian melatih operator, yang dimana itu operator harus terbiasa dengan kondisi dan cara kerja yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, prosedur pemisahan pekerjaan, yang dimana itu dilakukan pemisahan kegiatan produktif dan non-produktif dari elemen-elemen kerja. Kemudian yang ketiga itu melakukan work sampling. Yang pertama, perhitungan produktivitas operator, yang dimana itu dilakukan perhitungan presentasi produktivitas. Lalu yang kedua itu uji keseragaman data untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan itu telah seragam ataukah belum. Lalu menghitung standar deviasi. Kemudian menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Lalu melakukan uji kecukupan data. Lalu yang terakhir itu menghitung waktu baku, yang dimana dilakukan pula perhitungan waktu siklus dan waktu normal sebelum menghitung waktu baku.